Manchester United dan Chelsea harus berbagi poin usai bermain imbang dengan skor 1-1 dalam laga pekan 10 Premier League 2024-2025 yang digelar di Old Trafford, Minggu, 3 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tak ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama. MU unggul lebih dulu lewat eksekusi penalti Bruno Fernandes. Chelsea membalas berkat gol Moises Caicedo. Berkat hasil ini, MU kini menduduki peringkat 13 di klasemen sementara dengan perolehan 12 poin. Di sisi lain, Chelsea naik ke posisi keempat dengan poin 18. Ruben Amorim ingin membawa 3 bintang Sporting Lisbon untuk pergi bersamanya setelah ditunjuk sebagai pelatih baru Manchester United baru-baru ini. Amorim telah mengesampingkan untuk membuat penawaran untuk para bintang Sporting di bulan Januari, namun dia dapat mencoba untuk mengisi keranjangnya dengan 3 kartu as di musim panas mendatang. The Sun melaporkan bahwa Man United dapat mengeluarkan dana sebesar 175 juta pound untuk seorang striker, bek tengah, dan gelandang tengah dan para petinggi Sporting mengharapkan adanya pembelian tersebut. Tidak mengherankan jika mendengar nama Victor Gyökeres di antara ketiganya. Mantan penyerang Coventry ini mencetak 43 gol musim lalu dan telah mengoleksi 18 gol musim ini. Gyökeres memiliki klausul pelepasan sebesar 84 juta pound dan telah menolak untuk mengesampingkan kepindahannya ke Premier League, dengan Arsenal juga disebut-sebut sebagai salah satu peminatnya. Selain Gyökeres, Man United juga bisa mendekati bek tengah Gonçalo Inacio dan gelandang Morten Hjulmand. Man United sudah menargetkan Inacio selama musim panas, menurut media Portugal, Record dan O Jogo. Arsenal juga dilaporkan tertarik padanya pada Desember 2023 dan ia memiliki klausul pelepasan sebesar 51 juta pound. Inacio telah memenangkan 2 gelar Liga Portugal, 2 Piala Liga, dan Piala Super sejak masuk ke tim utama Sporting pada musim 2020-2021. Dia juga telah mengumpulkan 12 caps untuk timnas Portugal dan tampil 2 kali di Euro 2024. Meskipun ia pada dasarnya adalah pilihan utama sebagai bek tengah, Amorim juga pernah memainkannya sebagai bek kiri. Manchester United mencapai titik rendah baru dalam sejarah mereka dengan mencatatkan start terburuk di Premier League dalam 38 tahun terakhir. Terkini, Setan Merah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Chelsea di Old Trafford, melanjutkan tren buruk mereka musim ini. Amorim kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memperbaiki penurunan performa United selama dekade terakhir. Mendapat dukungan dari kompatriotnya, Bruno Fernandes, Amorim perlu segera meraih kemenangan agar dapat mengubah nasib musim ini dan membangun kembali kepercayaan para pendukung United. Saat ini, manajer interim Ruud van Nistelrooy mengonfirmasi bahwa Amorim tidak ikut campur dalam persiapan tim untuk laga melawan Chelsea. Amorim baru akan resmi menjabat pada 11 November dan akan memimpin laga perdananya melawan Ipswich Town pada 24 November mendatang. Caretaker Manchester United Ruud van Nistelrooy mengungkapkan masa depannya di Old Trafford diperkirakan akan jelas pada pekan ini. Pria Belanda itu bakal segera berbicara dengan pelatih baru Ruben Amorim. Ketika ditanya wartawan soal nasibnya setelah Amorim datang, Van Nistelrooy mengindikasikan masih ingin bertahan. Dia akan berbicara dengan Amorim segera dan diperkirakan semuanya akan jelas pada pekan ini juga. Selama beberapa hari ke depan kami akan berkomunikasi dan saya menunggunya. Yang lebih penting adalah kami berlatih besok dan bersiap untuk pertandingan pada hari Kamis. Saya belum berbicara dengannya, tetapi itu akan terjadi, jepapar Van Nistelrooy. Anda lihat hari ini bahwa kami bertanding dengan baik melawan tim yang sangat bagus. Ini adalah jalan ke depan bagi kelompok pemain ini. Amorim masih harus menyelesaikan pekerjaan bersama Sporting terlebih dahulu sebelum nantinya pindah ke MU. Praktis Van Nistelrooy masih akan menukangi Setan Merah di 2 laga selanjutnya saat melawan PAOK dan Leicester City. Debut Amorim menukangi MU kemungkinan baru akan terjadi pada 24 November 2024 saat melawan Ipswich Town. Amorim akan merapat setelah jeda pertandingan internasional di bulan November. Tanda-tanda soal calon rekrutan besar pertama Ruben Amorim di Manchester United mulai muncul. Pria asal Portugal itu diperkirakan bisa memboyong bintang Bournemouth yang pernah menghancurkan rival sekota mereka, Manchester City Milos Kerkez. Football Transfers pun mengungkap ada satu nama bek kiri yang mungkin didatangkan Manchester United pada era Amorim, serta berpotensi menandai rekrutan besar perdana pelatih Portugal di Old Trafford.
Dia adalah Milos Kerkez, yang menurut laporan, juga pernah masuk dalam daftar pegawai incaran setan merah pada jendela transfer musim panas 2024. Secara performa, Milos Kerkez memang layak dikategorikan sebagai salah satu pemain muda menjanjikan untuk mengisi pos bek kiri. Pesepak bola asal Hungaria berusia 20 tahun itu cukup jadi andalan timnya dengan sudah tampil dalam 10 pertandingan Liga Inggris sepanjang musim 2024-2025. Football Transfers juga mencatat Kerkez merupakan sosok penting yang membantu Bournemouth menghancurkan rival sekota MU, Manchester City, di Premier League, Sabtu, 2 November 2024, lalu. Pemuda kelahiran 2003 sanggup menyumbangkan 2 assist untuk membawa rekan-rekannya unggul 2-1 atas sang juara bertahan di akhir pertandingan. Dengan statistik yang dimilikinya, Sky Sports via Football Transfers memperkirakan Milos Kerkez punya prospek cukup bagus untuk menjadi superstar masa depan Manchester United. Meski belum masuk dalam jajaran bek sayap papan atas Premier League, dia berada di peringkat cukup tinggi jika dibandingkan dengan pemain-pemain lain di posisinya. Perekrutan Milos Kerkez juga tak bakal terlalu melenceng dari sifat Ineos yang lebih ingin mendatangkan pemain muda ke Old Trafford. Usianya baru 20 tahun, sehingga sang penggawa masih punya waktu cukup panjang untuk diramu menjadi andalan di Old Trafford. Erik ten Hag dipecat dari kursi manajer Manchester United. Para pemain MU dinilai juga punya andil dalam diberhentikannya ten Hag. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, menegaskan bukan situasi yang baik jika ada seorang manajer dipecat. Para pemain MU tentu harus merasa bersalah karena bermain buruk. Kita tahu bahwa Erik telah pergi, tidak baik bagi siapapun di klub ketika manajer pergi. Tim ini bukan yang terbaik, hasilnya juga bukan yang terbaik dan dialah yang harus membayarnya, kata Bruno Fernandes kepada Sky Sports. Setiap kali Anda melihat seorang manajer pergi, Anda harus menanggung sebagian kesalahan pada diri Anda sendiri. Itu karena tim tidak bermain dengan baik. Lebih mudah menyingkirkan seorang manajer daripada 15 pemain. Saya berbicara dengan ten Hag dan meminta maaf kepadanya. Saya kecewa dia pergi dan saya mencoba membantunya. Saya tidak mencetak gol, kami tidak mencetak gol, dan saya merasa bertanggung jawab. Biasanya saya mencetak banyak gol, tetapi saya selalu memberikan 100%. Dia menyadari hal itu, Bruno Fernandes menjelaskan. Bruno Fernandes mengungkapkan bahwa suasana di ruang ganti Manchester United dipenuhi kekecewaan setelah hasil imbang 1-1 melawan Chelsea di Old Trafford pada hari Minggu, 3 November 2024 kemarin. Bruno Fernandes mengakui ada perasaan frustrasi di antara para pemain atas performa tim yang belum maksimal. Mereka sangat menginginkan kemenangan, tapi sayangnya pertandingan terkadang berjalan alot. Semua orang tahu betapa inginnya saya mencetak gol, ujar Bruno Fernandes kepada Sky Sports. Saya perlu membantu tim dengan gol dan assist. Ini adalah salah satu hal yang paling mengecewakan musim ini. Meskipun saya sudah mencetak gol di Piala Liga, saya juga ingin mencetak gol di Premier League. Rasanya banyak kekecewaan di ruang ganti. Kami sebenarnya bisa memenangkan pertandingan ini, tambah Fernandes. Legenda Manchester United Roy Keane menganggap Lisandro Martinez beruntung tidak mendapat kartu merah atas pelanggaran kerasnya terhadap Cole Palmer saat setan merah bermain imbang melawan Chelsea. Menjelang peluit panjang, Lisandro Martinez terlihat menerjang kaki Cole Palmer. Namun, wasit hanya memberikan kartu kuning atas pelanggaran itu. Roy Keane menilai Lisandro Martinez sangat beruntung. Sebab, bek asal Argentina itu cuma mendapat kartu kuning meski telah melakukan tackle keras kepada Cole Palmer. Lisandro Martinez adalah anak yang beruntung. Itu tackle yang buruk, jika Keane kepada Sky Sports. Saya selalu berhati-hati dalam mengkritik pemain karena tackle mengingat saya pernah melakukannya. Pelatih Chelsea Enzo Maresca menanggapi pelanggaran keras yang dilakukan Lisandro Martinez saat melawan timnya. Ia menganggap Martinez sangat layak mendapatkan kartu merah. Saya rasa ini cukup jelas bagi kita semua, tetapi wasit mengambil keputusan yang berbeda, ujar Maresca kepada BBC. Ketika Anda tidak berusaha untuk merebut bola dan hanya menjatuhkan pemain lawan, itu adalah kartu merah. Setelah Manchester United bermain imbang melawan Chelsea, Roy Keane mengungkapkan pandangannya tentang performa kedua tim. Legenda setan merah ini menilai bahwa tim tuan rumah tampak mudah untuk dilawan, dan Chelsea seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Keane mengungkapkan bahwa Chelsea sebenarnya memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol. Namun,
Mereka gagal menghukum Manchester United yang sedang mengalami kesulitan. Manchester United mudah untuk dilawan, dan Chelsea tidak cukup baik untuk menghukum mereka, meskipun mereka memiliki beberapa momen positif, jika takin kepada Sky Sports. Chelsea sepertinya memberi keleluasaan kepada United hari ini. Para pemain United melewatkan peluang besar. Anda harus bisa mengendalikan situasi ini. Ini adalah peluang-peluang penting dan mereka adalah pemain berkualitas tinggi. Masukkan bola ke gawang dan pertahankan posisi manajer Anda untuk beberapa minggu ke depan. Ruud van Nistelrooy percaya bahwa Manchester United dapat membalikan musim mereka yang buruk berdasarkan semangat yang ia lihat dalam 2 pertandingan sejak pemecatan manajer Erik ten Hag. Seusai pertandingan, Van Nistelrooy mengatakan bahwa terdapat hal-hal positif yang dapat dipetik dari penampilan Man United setelah melalui hari-hari yang sulit. Kami masih berada di awal dan performa, dengan semangat yang ditunjukkan para pemain, merupakan dasar yang harus dibangun. Kemudian, kualitas sepak bola akan muncul, ujar Van Nistelrooy. Itulah pondasi yang harus dibangun, dan kemudian ada waktu untuk memperbaiki peringkat.